Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alfitri Spendi dengan NPM 202431500601. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konflik sampit yang telah dibuat mind mapping seperti ini. Konflik sampit, tragedi sampit, atau perang sampit adalah pecahnya kekerasan antar etnis di Indonesia yang terjadi pada Februari tahun 2001. Konflik ini terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah dan menyebar luas hingga ke seluruh provinsi, bahkan ibu kota Palangkaraya. Banyak berita beredar di mana-mana bahwa konflik Sampit ini dipicu oleh penduduk pendatang Madura yang membunuh suku asli Dayak sehingga menguasai daerah Sampit dan mengatakan bahwa Sampit adalah Sampang kedua. Namun, banyak berbagai sumber mengatakan bahwa kejadiannya bukan seperti itu. Kejadian yang sebenarnya terjadi karena penduduk pendatang dari Madura yang memperkosa seorang wanita yang merupakan suku asli Dayak dan membunuhnya. Kemudian, suku asli Dayak pun merasa dendam dengan kejadian tersebut dan menggunakan guna-guna atau ilmu hitam untuk membedakan mana suku asli Dayak dengan pendatang dari Madura tanpa bertanya sekalipun, dan dapat membunuhnya secara halus, yaitu dengan cara suku asli Dayak cukup mengangkat sebuah mandau atau tombak yang berada di dalam wadahnya, menariknya ke atas dan menutupnya seperti ini sehingga penduduk dari Madura pun terbunuh kepalanya. Atau ketika ia sedang berdiri, tiba-tiba kepalanya terlepas dari badannya dan tergeletak menggelinding ke jalan tanpa disentuh sekalipun. Cukup dengan mengangkat mandau, suku asli Dayak sudah dapat membunuh pendatang dari Madura. Setelah terjadinya konflik ini, terdapat beberapa dampak, mulai dari dampak politik, tragedi Sampit, dan dampaknya terhadap bidang politik. Tragedi Sampit adalah konflik etnis yang terjadi pada Februari 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah, antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan pengungsi, serta kerusakan besar pada infrastruktur dan hubungan sosial di wilayah tersebut. Dampak terhadap bidang politik. Yang pertama yaitu meningkatnya ketegangan antar wilayah. Konflik ini menyadarkan pemerintah akan kerentanan integrasi nasional, terutama di daerah-daerah dengan latar belakang multietnis. Lalu pemerintah pusat mulai lebih aktif dalam mengawasi hubungan antar etnis di daerah, khususnya di luar Jawa. Yang kedua, evaluasi terhadap otonomi daerah. Pasca reformasi, banyak daerah diberi kewenangan luas melalui otonomi daerah. Namun, tragedi ini menyoroti lemahnya kapasitas pemerintah lokal dalam menangani konflik horizontal. Lalu pemerintah pusat pun lebih berhati-hati dalam mendesentralisasi kekuasaan dan mulai memperkuat sistem koordinasi pusat daerah. Yang ketiga, perubahan dalam kebijakan kependudukan dan transmigrasi. Tragedi ini memicu kritik terhadap program transmigrasi karena percampuran etnis yang tidak diatur dengan baik dianggap sebagai salah satu pemicu konflik. Lalu pemerintah mulai meninjau ulang kebijakan transmigrasi dan memprioritaskan pendekatan sosial budaya yang lebih inklusif. Yang keempat, tuntutan untuk perlindungan minoritas. Tragedi ini mendorong munculnya tuntutan dari berbagai pihak agar pemerintah melindungi hak-hak etnis minoritas secara lebih serius. Lalu isu HAM dan pluralisme mulai menjadi fokus lebih besar dalam diskusi politik nasional. Lalu yang kelima, pengaruh terhadap politik lokal. Di Kalimantan Tengah, tragedi ini memperkuat identitas politik etnis Dayak yang kemudian berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Lalu pola dukungan politik di daerah pun mulai mencerminkan pembelahan etnis yang berisiko memperuncing politik identitas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari budaya perang sampit. Dampak dari budaya perang sampit ini dibagi dalam berbagai sisi, seperti sosial, ekonomi, dan psikologi. Konflik ini cukup meninggalkan luka mendalam, seperti trauma kolektif dan rusaknya hubungan antar suku, yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas masyarakat dan rusaknya kualitas umum. Jadi kesimpulan dari perang ini tuh memperlihatkan bahwa berubahnya hubungan menjadi alat kekerasan saat mereka tidak mengimbangi nilai moral dan toleransi. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan di sini yaitu dampak ekonomi dan wilayah dari perang sampit. Berawal dari masyarakat Madura sebagai pendatang yang menguasai sektor perekonomian di wilayah Kalimantan Tengah yang menimbulkan kecemburuan masyarakat Dayak. Dampak dari konflik ini juga sangat luas dan sangat merugikan, yaitu kegiatan ekonomi menjadi lumpuh, banyak pasar dan juga toko terpaksa tutup akibat menghindari penjarahan, yang menyebabkan krisis pangan dan juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu sekitar 108.000 orang mengungsi, kehilangan rumah dan juga sumber pendapatan mereka, kerugian material akibat penjarahan yang mengakibatkan kehilangan harta benda dan kerugian bagi mereka. Selain itu juga gangguan pada aktivitas pelabuhan yang membatasi distribusi barang dan memperburuk situasi ekonomi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan dari materi yang saya bahas ini, betapa pentingnya dialog dan pemahaman secara etis untuk menghindari terulangnya konflik serupa di masa depan, serta perlunya upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat yang beragam. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dan dampak yang ditimbulkan oleh konflik perang sampit, pertanyaannya sekarang yaitu, bagaimana sih cara penyelesaian dari konflik perang sampit? Nah, yuk kita bahas bagaimana penyelesaiannya. Jadi, penyelesaian perang sampit pada tahun 2001 dilakukan melalui intervensi langsung dari pemerintah. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengirimkan aparat keamanan untuk meredamkan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya, pemerintah juga segera mengevakuasi warga-warga Madura ke tempat-tempat yang lebih aman guna menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Selain itu, upaya dialog dan rekonsiliasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka adat, hingga tokoh agama. Tujuannya jelas, yaitu untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan antar etnis yang sempat retak. Tidak hanya itu, para pelaku kekerasan juga ditindak secara hukum sebagai bentuk keadilan dan upaya pencegahan konflik serupa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dan sebagai simbol perdamaian, didirikanlah sebuah tugu perdamaian di kota Sampit, dan monumen ini menjadi pengingat bahwa keberagaman bukan sesuatu yang dipertentangkan, melainkan dirayakan dalam semangat hidup berdampingannya secara damai.